susah, kau penuh hikmah. Karena kau, kita jadi lebih berani mencoba. Membangun, menciptakan semua yang belum pernah dicoba. Karena susah, kita nekat berinovasi, membuka mata, telinga, dan pikiran untuk lebih mengerti, terinspirasi, bahkan sampai lebih sering berbagi. Susah, kok adalah proses pendewasaan di tiap kerasnya usaha kita. Dan dari menelan semua pengalaman yang kau berikan, kita tidak akan berhenti. Terus bergerak untuk mengubah susah jadi mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Data pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebanyak hampir 2.000 UMKM terdampak akibat pandemi COVID-19. Malam hari ini kita ngobrol di program Kata None untuk membicarakan soal tersebut. Dan kita terus tetap memfasilitasi UMKM untuk terus maju dan menjadi fondasi yang kuat bagi kehidupan ekonomi kita di Kota Makassar. Bersama kita sudah ada Ibu Herlina Paluga yang biasa kita panggil dengan Ibu Lina. Beliau sekarang berusia 50 tahun. Beliau adalah pemilik usaha nasi bakar dan lalapan EB. Usaha Ibu Lina ini sudah memanfaatkan teknologi dan tetap bertahan di tengah pandemi. Sudah memiliki 14 karyawan dan 50 diantaranya merupakan single mother. Untuk itu, di sisi lain, kita bandingkan kehidupan Sulawesi Selatan, bahwa dari 10, ada 9 orang Sulawesi Selatan yang sekarang bertransaksi secara digital. Dan menunjukkan berdasarkan data BPS, ada 26,31% masyarakat Sulawesi Selatan itu belanjanya dari rumah. Termasuk makanan dan minuman yang mungkin paling banyak dibeli oleh masyarakat. Tentu digitalisasi menjadi kunci untuk semua orang untuk terus berusaha. Untuk itu, menjembatani hal tersebut di Sulawesi Selatan, kita akan menghadirkan juga Bapak Halim Wijaya, Director of Eats Indonesia, Grab Indonesia, yang akan memberikan pemaparan sekaligus tips bagi para UMKM kita di semua usia untuk dapat memanfaatkan teknologi dengan mudah, aman, cepat, agar bisa mampu bertahan dan terus berusaha di era new normal ini. Untuk itu, kita akan langsung berbicara dan ngobrol. Kita mulai dengan bertanya kepada Ibu Herlina atau Ibu Lina. Ibu Lina? Iya. Nah, Ibu Lina, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu? Iya. Umur berapa sekarang Bu? 50 sih, 50 tahun. Oh jauh banget ya dengan saya 17-an. Iya. 17-an masa lalu maksud saya. September kemarin 50. 50. Iya. Tapi kelihatannya Ibu masih muda banget ya. Kalau dari wajah ya, dari. Nah, sekarang bisa nggak diceritain apa sih ini EBI Bu, EBI yang bakar ini apa? Begini Pak, saya cerita awal mulanya saya bikin usaha ini. 5 tahun yang lalu saya kan pernah mendirikan sebuah rumah makan lesehan, tapi karena terjadi sesuatu hal yang kami tidak inginkan, akhirnya rumah makan saya itu tutup. Nah, saya berpikir itu hari, aduh mau usaha apa ini, mau
cari tempat, sedangkan menyewa tempat itu kan bukan harga yang maksudnya murah Di pasti Makassar, mahal. ya. Jadi saya berpikir saya usaha sendiri deh di rumah. Saya usaha sendiri di rumah. Pada saat itu saya menggunakan modal yang sangat-sangat minim. Saya mulai usaha saya. Terus itu hari saya coba dengan resep ayam bakar, Pak. Dan ternyata saya menjual, ternyata laris. Barulah suami saya bilang, oh kita kasih nama aja. Namanya ayam bakar 8 EB. Saya bilang sama suami, EB itu apa? Dia bilang, EB itu Ehsan Barokah. Yang artinya katanya biar kita menjual berkah, kita kasih nama ini aja. Begitu, Pak. Begitu ya. Iya. Tapi banyak juga dari pelanggan saya kalau nelpon, Bu, apa itu EB? Enak banget ya. Saya bilang terserah deh. Kalau enak banget juga bagus kan. Boleh, artinya mau konsumen namanya kepanjangannya apa ya? Ya artinya konsumen suka kalau dia bilang enak banget gitu. Enak Pak. banget. Iya. Tapi sebenarnya aslinya Ehsan Barokah. Ehsan Barokah ya. Kata suami saya itu artinya dalam rahmat Allah gitu. Dari rahmat Allah. Alhamdulillah. Itu awalnya gusur. Ya. Susah cari tempat yang mahal, tempat karena mahal ya. Akhirnya membuka ini ya. Iya. Kenapa Ibu Lina memilih ayam bakar? Padahal Anda di kampung ikan gitu. Di Makassar ini terlalu banyak ikan gitu. Ikan lagi kena banyaknya itu terpaksa tambah huruf G, ikan gitu. Kalau di Makassar ini kan memang terkenal dengan seafood-seafoodnya, tapi saya mencoba ayam ini karena menurut saya itu pengolahannya gampang. Terus kedua bahan baku agak murah gitu. Dan ternyata setelah saya jualan banyak yang suka, Pak. Dan juga saya kayak mau kasih alternatif buat warga Makassar ini yang mungkin nggak suka seafood bisa beralih ke ayam, atau yang bosan dengan seafood gitu. Bisa ada pilihan ya? Ada pilihan, bisa beralih ke ayam. Begitu. Yang dijual variannya ayam-ayam apa aja? Macam-macam, Pak. Pokoknya saya ganti-ganti toppingnya. Kalau kira-kira pelanggan saya kira-kira bosan, apa saya ganti ayam kremes, ayam geprek, ayam bakar, begitu. Saya kreasikan, ada yang topping-topping keju atau apa gitu. Ayam jago ada nggak ayam jago? Ayam kayak Universitas Hasanuddin gitu. Itu ayamnya beli dari mana? Ada supplier. Supplier? Iya. Peternak juga? Iya betul, peternak. Berarti tapi sudah langganan. Iya. Ibu Lina secara tidak sadar membangkitkan juga para peternak ayam ya? Iya betul. Dan Anda kerjasama konsisten ya? Iya konsisten tiap hari. Ya, dia punya suplai sendiri. Iya, gitu. sudah langganan, sudah mau 3 tahun lebih. Wah. Udah langganan tiap hari, suplai pagi antar, sore juga antar lagi. Oke, berapa harga masakan satu ayam itu? Harga saya paling murah itu di harga 22.000 sampai dengan 40.000. Murah banget ya. Kalau untungnya di mana itu? Ya ada aja Pak. Ada ya? Barokah ya? Ya barokah. Karena sistem saya untung sedikit tapi barang tidak tinggal gitu. Oke. Nanti kita lanjut pertanyaan. Saya ke Pak Halim dulu nih. Apa kabar Pak Halim? Luar biasa, Pak Doni, apa kabar? Alhamdulillah, sehat banget nih, cerah banget wajah Pak Halim. Semangat saya mendengar ceritanya dari Bu Lina, juga bagaimana Pak None bisa menyampaikan acara kita hari ini. Saya pikir semoga kita semua terinspirasi dari bincang-bincang kita hari ini, Pak None. Iya Pak, ini luar biasa. Ini sesuatu yang ya tidak terlalu besar Pak Halim, tetapi dampaknya luar biasa. Pak Halim, saya mendengar cerita Ibu Lina nih, dan kondisi sekarang 2.000 UMKM kita gulung tikar di Makassar, 14.000 tenaga kerja kehilangan. Saya tadi cerita ibu-ibu kantin sekolah itu kasihan, yang selama ini kenal dengan kita juga kemana dia sekarang itu. Gimana nih pandangan Pak Halim terhadap hal-hal tersebut nih? Ya Pak None, jadi seperti yang Pak None sampaikan, memang pandemi ini luar biasa efeknya. Yang Pak None sampaikan betul sekali. Kita kadang tidak melihat banyak sekali rekan-rekan kita, teman-teman kita
yang tidak terliput gitu ya, atau yang tidak mendapat panggung gitu, justru merekalah yang sebenarnya terkena dampak ini secara luar biasa. Pandemi ini di satu sisi memang memukul perekonomian kita atau memukul masyarakat kita secara luar biasa, tetapi di sisi lain Pak None menjadi menarik karena pandemi ini juga menjadi katalisator. Katalisator di mana digital itu sudah suka tidak suka itu dipaksa untuk bertumbuh gitu. Mungkin Bu Lina adalah salah satu gitu dari pelaku usaha atau rekan kita yang mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya harus seperti Pak None tadi sampaikan gitu, mengubah dirinya, mengubah strategi, dan salah satunya dengan digital. Jadi Grab hadir di sini, Pak None, hari ini diberikan kesempatan untuk cerita-cerita juga. Kami juga terinspirasi dari banyaknya bulina-bulina yang lain yang hari ini berbagi, dan saya pikir semangatnya betul-betul luar biasa Pak None. Jadi dengan semangat itu Grab hadir di Kota Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus mendukung digitalisasi. Kalau boleh disampaikan nih Pak None, kami hadir kalau sebelumnya mengingatkan kepada rekan-rekan, kepada teman-teman, di bulan Juli lalu di Kota Makassar kami meluncurkan program Terus Usaha. Program Terus Usaha ini kami dedikasikan untuk membantu UMKM, supaya UMKM di masa-masa sulit seperti ini, di masa-masa pandemi seperti ini bisa menjadi digital lebih cepat dan juga mengubah strateginya secara menyeluruh dengan pasar yang baru. Kami juga mendukung program pemerintah pusat Bangga Buatan Indonesia, Pak None, di mana kami secara khusus mengumpulkan, memberikan inisiatif-inisiatif untuk mengakselerasi UMKM ini, meningkatkan keterampilan mereka, memberikan iklan gratis juga loh Pak None, kami berikan investasi, memberikan iklan gratis kepada mereka untuk meningkatkan penjualan. Juga kami persembahkan portal khusus kepada UMKM, www.grabforgood.id. Kami dedikasikan ini kepada UMKM di Indonesia. Selanjutnya, untuk Kota Makassar sendiri, kami mengucapkan terima kasih, banyak banget dibantu Pak None, banyak sekali dibantu kami dari pemerintah, juga dari masyarakat. Kami bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Pemkot Kota Makassar. Kami ada 16 poin kerjasama, tetapi secara singkat itu dibagi menjadi 3, Pak None. Yang pertama transportasi, kami bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung transportasi Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan supaya penyebaran COVID tetap aman dengan produk Grab Protect kami. Kami juga memberikan pelatihan Grab Academy kepada para pedagang kantin di Kanrerong dan Losari, sehingga yang tadinya bayarnya pakai cash, sekarang sudah tidak lagi, bisa melakukan pembayaran dengan digital OVO. Juga tidak kalah penting, kami juga bekerja sama mempromosikan pariwisata di Kota Makassar. Kulinernya enak banget, dan seperti tadi kata Bu Lina, ayam itu belum sepopuler ikangan gitu kalau kata Pak None, tidak sepopuler ikan-ikangan atau daging-dagingannya Kota Makassar. Tapi kami juga terus mempromosikan, salah satunya juga punyanya Bu Lina tentu saja, dan juga kami memberikan rekomendasi wisata juga kepada para turis pengunjung di Kota Makassar. Dan beberapa hal lain juga terus kami lakukan Pak None dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Makassar. Iya, Pak Lin, aku udah baca banget tentang kehadiran Grab di beberapa media. Saya kebetulan tiap pagi membaca berita-berita. Grab udah waktu awal-awal pandemik juga sudah mendonasikan alat kesehatan kepada pemerintah provinsi, sampai dengan berapa kali kunjungan ke gubernur dan beberapa bupati dan wali kota. Itu masyarakat Kota Makassar udah baca dan udah lihat. Tetapi yang paling menarik menurut saya adalah Grab di tengah pandemik ini berupaya memindahkan mindset UMKM kita menjadi era digital gitu. Dan
ini pasti meningkatkan roda perekonomian kita lebih jauh. Apakah ini salah satu strategi ke depan Grab bagaimana untuk lebih meningkatkan ekonomi Sulawesi Selatan? Betul, Pak None. Jadi Pak None betul banget bisa membaca apa arah dan strategi dan visinya dari Grab. Kalau boleh sedikit saya mundur, UMKM di Indonesia itu betul-betul mewakili semangat masyarakat Indonesia, Pak None. Semangat masyarakat Indonesia itu terlihat sekali dari UMKM. Bulina contohnya. Ketika tadi Pak None bertanya dan Bulina sampaikan gitu ada masalah, ada tantangan gitu. Masyarakat Indonesia itu nggak mudah menyerah, terus usaha gitu. Ya, jadi mikirin gitu, gimana terus lanjutnya. Semangat itu yang Grab lihat dan Grab juga amini bahwa kami punya semangat terus usaha. Dan di tengah terus usaha ini, Grab melihat wah nggak bisa nih. Satu-satunya cara UMKM yang juga adalah warisan dari budaya Indonesia ini harus kita bantu dan kita jaga. Nah, khusus untuk kota Makassar, terbukti dari hasil riset CSIS, Center for Strategic and International Studies, dan Tenggara Strategik, di 2019 sendiri, kontribusi Grab terhadap kota Makassar sendiri sudah 4,2 triliun rupiah, Pak None, di Sulawesi Selatan. Kemudian di Januari juga dilakukan riset dan membuktikan bahwa pertumbuhan bisnis kecil dan lapangan pekerjaan khusus untuk UMKM dan para pekerja lepas, Grab boleh menghadirkan kualitas hidup mitra naik sebesar 19%. Beberapa pencapaian yang boleh saya sharing hari ini, 83% mitra pengemudi Grab Bike dan 71% mitra pengemudi Grab Car sekarang bisa nabung loh, Pak None. Nggak cuma usaha, tetapi juga bisa nabung. Itu dari 1 sampai 1,9 juta rata-rata tabungannya, dan menariknya 4% pengemudi mitra Grab Bike kami dan 14% mitra pengemudi Grab Car kami membuka rekening pertamanya ketika bergabung dengan Grab. Menjawab pertanyaan Pak None, strateginya Grab, kami betul-betul melihat UMKM ini kunci, Pak None. Ini kunci sekali untuk Indonesia, untuk Kota Makassar, untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka adalah tulang punggung dan sendi ekonomi kita. Semangat terus usaha itu mereka wujud nyatakan, tidak sekedar ngomong tapi mereka wujud nyatakan. Dan Grab hadir untuk membantu semangat terus usaha mereka. Ya. Oke, itu tadi memang kelihatan bahwa ternyata adaptasi apalagi di tengah pandemik ini terhadap digital itu memang sebuah keniscayaan. Sekarang saya lihat orang mengetik aja sekarang cepat-cepatan gitu, cek gitu ya, supaya kita juga di handphone cepat-cepatan gitu. Akhirnya adaptasi ini memang menjadi sebuah standar kehidupan baru, arah baru kehidupan kita, terutama di ekonomi kita ya, di bisnis usaha menengah kecil, menengah kita semakin luas. Dan memang di antara semua yang saya tanya, saya program Kata None, hampir semua menyebut Grab sebagai salah satu katalisator untuk mereka menjadi maju. Ya, asik sekali nih Pak Lim, kita ngobrol sebentar dan ngobrol santai, tapi ada data itu jauh lebih bagus. Nah, tapi kita break dulu karena saya juga mau makan yang satu ini Pak. Kasih ya. Oke, pemirsa, kita break dulu. Oke, kita lanjut lagi ngobrol sama Ibu Lina dan Pak Halim ya. Saya langsung ke Ibu Lina nih. Bu Lin, Ibu kan dari segi usia, mohon maaf ya Bu, udah nggak muda lagi. Kenapa bisa sampai saat sekarang masih kuat untuk mengembangkan usaha Ibu sampai sebesar saat sekarang? Ya, itu awalnya juga saya tidak percaya kalau saya bisa,
Karena pertama saya mendirikan usaha saya ini, saya cuma berharap untuk makan sehari-hari. Tapi saya tidak percaya sampai bisa sebesar ini. Awalnya itu saya cuma menjual di rumah sendiri. Tapi tidak lama setelah itu saya menggunakan aplikasi online. Media online. Dan pada tahun 2017 itu saya mendatangi kantor Grab Makassar dan minta mendaftarkan rumah makan saya ke Grab Merchant. Produk ibu ya? Ya, produk saya. Dan pada saat itu saya dibantu dengan tim Grab sampai prosesnya selesai. Berarti semenjak itu ibu punya produk sudah bisa dipesan secara online? Iya, betul sekali. Itu oleh orang Grab dituntun ya? Ya, saya dituntun. Awalnya sih saya kurang mengerti. Saya pikir aplikasi Grab ini susah gitu. Jadi awalnya saya pencet-pencet, tapi saya bertanya ke anak-anak saya, atau kalau saya tidak bisa, saya langsung menelpon ke Grab dan langsung dibantu. Mungkin 1-2 hari saya masih bingung, tapi lama-lama ternyata aplikasi di Grab ini sangatlah mudah, Pak. Yang penting kita mau terus usaha dan belajar. Gitu. Karena usia ibu kan ya, baru semenjak usia ini baru kenal yang namanya ya, itu betul. Usia saya sudah tidak muda lagi. Apa yang ibu rasakan setelah memakai teknologi yang ditawarkan oleh Grab? Wah, betul-betul luar biasa, Pak. Penjualan saya meningkat drastis dan sampai pada waktu itu saya tidak sanggup lagi saya minta bantuan dari suami dengan anak-anak saya untuk membantu karena orderan membludak gitu masuk. Langsung banyak nih. Langsung banyak, pesan gitu ya. Betul. Mungkin saya juga pernah ya pesan itu ya. Kemungkinan. Nah, itu secara bisnis dia menguntungkan. Iya. Secara pengetahuan ibu udah dapat pengetahuan. Apalagi manfaat yang lain? Manfaatnya yaitu satu, saya bisa menyekolahkan anak saya. Anak saya 3, yang satu sudah S2, yang satu masih di Unhas, yang satu lagi sudah mau kuliah ini. Terus kedua saya bisa menabung, Pak. Yang tadinya saya tidak percaya kalau saya bisa menabung seperti sekarang ini, saya tidak pernah bayangkan gitu. Ketiga itu saya bisa mempekerjakan orang di lingkungan saya. Sekarang Ayam EB ini mempunyai karyawan sebanyak 14 orang, Pak. Dan 50% itu rata-rata single parent yang harus menghidupi anak-anaknya. Gitu. Di masa pandemik ini ibu masih mempertahankan 14 orang itu? Iya, betul. Karena saya berpikir kalau saya sampai mem-PHK karyawan saya, bagaimana nasib anak-anaknya. Jadi saya selalu bertahan untuk mempertahankan karyawan saya itu. Itu masuknya dari kelarisan gara-gara digital online itu ya? Betul. Dari Grab itu ya? Saya 90% penjualan saya dari Grab, Pak. Iya, karena rata-rata saya take away. Ini kan saya di rumah sendiri. Gitu. Berarti menghidupi banyak nih, menghidupi karyawan 14, menghidupi peternak tadi ya. Nah, luar biasa nih Grab. Menyekolahkan sampai S2 ya? Iya, anak saya yang pertama sudah S2, Pak. Kalau saya nggak usah S2, Bu. S-teler aja kan. Iya, itu manfaatnya. Oke, kita kembali ke Pak Halim nih. Pak Halim, inovasi apa saja yang Grab akan hadirkan untuk mendukung para UMKM? Luar biasa, saya nggak nyangka. Saya satu kota nih, Pak Halim. Saya nggak nyangka ada cerita begini, 90% dia terbantu, dan 14 tenaga kerja Pak Halim. Luar biasa nih, ini pahlawan ekonomi kita saat sekarang. Gimana Pak Halim, inovasi apa lagi? Supaya banyak nih, kayak Ibu Lina, bisa Grab hadirkan lagi di Kota Makassar. Betul Pak None, betul sekali. Saya dari tadi benar-benar geleng-geleng kepala melihat cerita inspirasi dan semangatnya Ibu Lina gitu. Orang suka bilang bahwa teknologi itu katanya punya anak muda saja gitu. Teknologi itu punyanya milenial kalau bahasanya Pak None gitu ya. Padahal enggak, padahal tidak. Teknologi itu milik semua.
Teknologi itu harus bisa dinikmati oleh siapapun, kapanpun, usia berapapun, dan itu komitmen dari apa yang Grab lakukan. Bu Lina, maaf gitu, usianya sudah tidak lagi muda gitu, tetapi semangatnya, bahkan sebenarnya kalau saya tadi sambil ngelihat Bu Lina gitu ya cerita, ini nggak kelihatan loh Bu Lina bilang kalau usianya 50, betul sungguh Bu Lina, semangatnya dan apa ya, cara ceritanya, inspirasinya gitu. Saya betul-betul geleng-geleng kepala dan luar biasa gitu. Ngalah-ngalahin saya, Bu Lina semangat dan ininya cerita inspirasinya gitu. Untuk Betul. itu apa yang akan Grab lakukan? Untuk membanyak seperti Pak None sampaikan, banyak sekali bulina-bulina lain yang terus usaha di tengah pandemi ini dan terus mau memberikan kontribusinya untuk ekonomi dan untuk masyarakat. Jadi kami, kalau tadi Bu Lina cerita gitu, Bu Lina harus datang untuk daftar dan segala macam. Apalagi inovasinya Pak None, kami persembahkan Grab Merchant. Grab Merchant ini aplikasi yang bersifat all in one. Jadi kami terus menciptakan dan terus mengusahakan, mengimprove, menginovasi supaya teman-teman itu menjadi terus lebih mudah. Aplikasi Grab Merchant ini kami punya konsep all in one, jadi satu pintu terintegrasi supaya sekali lagi siapapun yang pakai mudah dan cepat untuk bisa langsung mendigitalkan bisnisnya. Kami punya konsep 4B atau semangatnya 4B di dalam Grab Merchant ini, Pak None. Yang pertama adalah bergabung, B yang pertama bergabung, jadi bergabungnya mudah sekali, langsung diisi datanya, hanya maksimal 24 jam sudah langsung bisa digital. Yang kedua bikin iklan, B yang kedua, jadi begitu bergabung langsung bisa bikin iklan sendiri, bisa langsung bikin iklan sendiri dan langsung bisnisnya jadi digital. B yang ketiga beli bahan. Bagaimana kami mengintegrasikan antara supply dengan demand, antara vendor-vendor dengan pembelinya. Jadi kalau Bu Lina nanti akan bisa langsung beli bahannya juga melalui Grab Merchant. Dan yang keempat, bisnis terintegrasi. Kami sudah tidak lagi mengandalkan catatan coret-coret seperti yang biasa kita lakukan, tetapi semua transaksi, pengelolaan restoran, pengelolaan kasir, semuanya menjadi satu. 4B, Pak None. Aku ulang ya, bergabung, bikin iklan, beli bahan, bisnis terintegrasi. Kami berharap dengan solusi 4B ini, sekali lagi, bulina-bulina yang lain yang masih ragu-ragu, yang masih belum mau mendigitalkan bisnisnya, bisa menjadi digital. Selanjutnya, seperti juga tadi Bu Lina sampaikan, aku tuh betul-betul terharu banget dengar ceritanya Bu Lina pertama kali, bagaimana Bu Lina bisa tidak hanya menumbuhkan bisnisnya, tidak hanya menumbuhkan UMKM, tetapi juga Bu Lina bisa mempekerjakan banyak sekali single mother gitu ya, teman-teman yang juga sedang terus berusaha di masa pandemi ini, dan itu betul-betul sesuai dengan apa yang mau Grab lakukan. Setiap kali Grab bikin sesuatu, Pak None, Bu Lina, kami juga mau bersama-sama memberikan manfaat buat Kota Makassar. Bu Lina memberikan inspirasinya luar biasa pada momen hari ini, sharing bagaimana dia bisa membantu ibu-ibu muda di komunitasnya, di sekitarnya, nggak usah jauh-jauh Pak None, di sekitar Bu Lina langsung gitu ya. Dan kami berharap dengan kami menghadirkan Grab Merchant dan banyak produk-produk Grab yang lain, banyak UMKM yang bertumbuh, dan tidak hanya bertumbuh, tapi juga bisa memberikan kebaikan. Grab for good, Pak None. Halim, tadi kan fitur baru tuh, fitur baru. Selain fitur baru, apa yang Grab lakukan untuk membantu UMKM lokal Makassar gitu? Selain fitur baru tadi. Ada beberapa, Pak None. Terima kasih buat pertanyaan. Yang pertama, kami persembahkan juga Cloud Kitchen atau bahasa kita Grab Kitchen. Jadi di mana para pengusaha nih Pak None yang sedang ada keterbatasan dana, wah saya mau investasi tapi mau di daerah ini gitu seumpama, tetapi ragu-ragu nih atau dananya juga belum ada, keterbatasan. Kami persembahkan Grab Kitchen itu di mana mereka bisa mulai berinvestasi, tetapi
sekali lagi tanpa modal yang besar. Kami persembahkan Grab Kitchen untuk para UMKM yang ada. Yang kedua, juga kami terus melakukan digitalisasi UMKM. Seperti tadi saya sudah sampaikan, Pak None, kami mengajari, memberikan pelatihan-pelatihan, baik nggak cuma UMKM, juga kepada para mitra kami, supaya juga mereka melek digital. Dan menariknya sudah ada 32.000 pedagang pasar tradisional, ini betul-betul tradisional, Pak None, yang masih coret-coret di atas kertas, bon-bonnya dan segala macam. Hari ini sudah terdigitalisasi melalui GrabMart dan Grab Assistant. Kemudian yang tidak kalah membanggakan, dan saya betul-betul bangga bisa menyampaikan hal ini, Pak None, kemarin di Hari Pahlawan 10 November 2020 yang lalu, Grab mempersembahkan Grab Tech Center. Grab Tech Center ini orang suka bilang bahwa wah ini aplikasinya bukan buatan Indonesia gitu katanya. Grab Tech Center membuktikan hal itu salah. Grab Tech Center itu persembahan dari Grab dengan produk-produk Grab ini buatan Indonesia, buatan asli Indonesia yang kami dedikasikan tidak hanya untuk pasar Indonesia, tetapi produk ini akan dipergunakan juga untuk satu Asia Tenggara. Dari Indonesia untuk Asia Tenggara. Itu komitmen kami, Pak None, untuk UMKM di Indonesia. Oke Pak, Pak Halim, ini banyak masuk nih pertanyaan ke Tribun Timur dari hasil ngobrol juga sama Ibu Lina. Bagaimana sih alur UMKM untuk bisa masuk di merchant Grab itu? Apa yang harus dilakukan Pak Halim? Yes, kalau sebelumnya Bu Lina mesti datang, kami mengimprove Pak None. Jadi kali ini Bu Lina nggak perlu datang lagi. Buat teman-teman yang terinspirasi dari bincang-bincang kita hari ini, melihat semangat Bu Lina, melihat semangat yang dibagikan oleh Pak None, saya mempersembahkan nih pendaftaran mandiri melalui aplikasi Grab Merchant. Jadi sudah langsung, nggak perlu datang, di rumah aja sambil di depan dapur gitu ya, sambil masak-masak, silahkan langsung daftar di Grab Merchant. Itu silahkan masukkan datanya, semua yang ada di sana, dan jika semua data lengkap, terverifikasi dengan baik, fotonya nggak ada yang ngeblur-ngeblur, semua baik, hanya maksimal 24 jam, sudah langsung bisa online bahasanya, kalau bahasanya Bu Lina. Sudah langsung bisa digital, hanya dalam 24 jam. Tidak hanya itu, dalam hanya waktu 24 jam, selanjutnya kami juga memperkenalkan langsung bisa bikin iklan. Langsung loh, di aplikasi bikin iklan sendiri, kami ada template-nya, kami ada caranya, step-stepnya, tinggal langsung sentuhan jari, nggak perlu pergi ke vendor atau konsultan periklanan gitu bahasanya ya. Langsung aja lewat jari, langsung bayangin Bu Lina dan para pelaku UMKM lainnya bisa langsung memasarkan produknya melalui Grab Ads self-service, langsung ke jutaan, ratusan juta pengguna Grab di Indonesia. Oke, semakin panas di malam hari ini atas tanggapan dari Pak Halim, juga ngobrol kita dengan Ibu Lina. Habis bergabung, langsung beriklan. Yang aduh luar biasa ya. Kita nggak perlu cari apa-apa lagi. Kita lanjut setelah yang satu ini, dan jangan lupa terus join di program Kata None. Oke, malam ini kita ngobrol di Kata None untuk kita bergabung, beriklan, berbeli, dan berbisnis secara terintegrasi. Ini betul-betul 4B ini makin menjadi sesuatu yang harus dibincangkan malam ini. Dan sebelumnya saya ngobrol lagi nih sama Ibu Lina. Bu Lin, ini kan pandemik nih, COVID-19 selama ini. Gimana Ibu mempertahankan usaha Ibu, sementara usaha-usaha lain ada 2.000-an yang udah gulung tikar gara-gara pandemi. Apalagi 14 orang karyawannya. Iya, betul sekali Pak. Awal pandemi itu memang ayam EB juga kena dampaknya.
turun 30 sampai 40%, Pak. Cuma saya tetap berjualan karena saya yakin saya bisa bangkit kembali. Dan pada saat itu saya cuma berpikir mungkin orang awal pandemi ini mungkin orang masih ragu-ragu dengan kebersihan makanan atau apalah, orang masih ragu-ragu membeli di luar. Tapi beruntung pada saat itu Pak, kami didatangi tim Grab dan mensosialisasikan tentang protokol kesehatan. Bahkan kami dibawakan tes suhu. Jadi sebelum karyawan saya masuk dipastikan sudah tes suhu, mencuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Jaga imun. Ya, begitu juga dengan mitra Grab. Kami tetap mengukur suhu sebelum memberi makanan ke mitra dari Grab. Kami pastikan sudah mencuci tangan dengan mengukur suhu Grab tersebut. Sampai sebegitunya Grab datang untuk dalam COVID-19 ini? Betul. Dan di merchant ayam ebe juga sudah dikasih tanda bahwa ayam ebe ini higienis gitu. Sudah menerapkan protokol kesehatan begitu Pak. Dan pada saat itu penjualan saya kembali naik sampai 100 bahkan sampai 200%. Langsung itu ya, karena langsung. Orang merasa percaya. Ya, sudah percaya bahwasanya di ayam ebe ini sudah menerapkan protokol kesehatan begitu Pak. Iya. Nah, sekarang apa kira-kira rencana Ibu? Ini kan trust masyarakat, konsumen udah percaya nih, wah mau COVID kayak mau apa, pokoknya makanannya Ibu pasti bersih, pasti sehat, bebas bakteri apa. Kira-kira mau ekspansi buka cabang? Itu prioritas utama saya Pak. Saya pingin buka cabang lagi. Tapi untuk sementara ini saya sudah buka cabang kebetulan kami dibantu dari Grab, yaitu di Grab Kitchen saya sudah buka cabang ayam ebe di Daeng Tata. Dan itu saya langsung kasih anak saya yang pertama supaya dia bisa belajar berbisnis juga. Oh, udah mengkader nih ya? Sudah. Bersama Grab ya, mengkader. Ya. Di tempatnya Grab nih, disiapkan oleh Grab juga? Grab yang fasilitasi, yaitu namanya Grab Kitchen. Ayam ebe sudah bisa di situ. Gitu. Jadi pelanggan-pelanggan saya yang ada di daerah Daeng Tata itu enggak perlu ke yang di ebe yang di rumah. Oke Bu, saya kembali nih ke Pak Halim nih. Banyak sekali inspirasi dari Ibu Lina, best practice dan bukti-bukti bahwa Ibu Lina maju dengan teknologi bersama Grab. Pak Halim, apakah layanan 4B itu udah hadir di Sulawesi Selatan? Bagaimana Pak Halim? Betul. Pak None, kami berkomitmen terus mengembangkan diri kami ke kota-kota juga di luar Makassar, dan sebenarnya sudah Pak None, jadi tidak hanya kota Makassar tapi Provinsi Sulawesi Selatan juga sudah menikmati layanan yang kami sediakan di Grab. Jadi ada beberapa kota-kota kecil juga yang juga kami layani, tidak hanya kota Makassar. Tetapi tidak hanya itu Pak None, kami tidak hanya berhenti sampai di layanan UMKM gitu ya, tetapi kami juga memikirkan secara keseluruhan bagaimana apa yang bisa terus kami berikan, Grab berikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang Pak None sampaikan. Jadi yang pertama mungkin Pak None juga sudah pernah naik gitu ya, kami menyediakan Grab Protect gitu, di mana teman-teman yang bermobilisasi harus bekerja di masa pandemi ini tetap bisa bermobilisasi dengan aman dan nyaman dengan Grab Protect. Juga ada Grab Mart, di mana kalau sebelumnya ibu-ibu atau seperti Bu Lina atau ibu rumah tangga yang mau berbelanja takut ketemu orang, bisa menggunakan Grab Mart, jadi tanpa tatap muka dan bisa menggunakan aplikasi kami. Juga Grab Assistant, kami menyediakan Grab Assistant untuk transaksi apapun atau untuk kegiatan apapun bagi masyarakat yang masih menjaga diri dan belum mau untuk keluar rumah atau masih ikut anjuran pemerintah gitu ya, stay at home gitu, di rumah saja gitu. Jadi ini layanan Grab Assistant yang juga membantu teman-teman yang juga kehilangan pekerjaan di masa pandemi juga mendapatkan pekerjaan baru. Jadi ini Pak None yang kami lakukan tidak hanya di Kota Makassar,
tapi juga di seluruh provinsi Sulawesi Selatan. Oke, merchant itu sudah se-Sulawesi Selatan dengan 4B-nya ya. Sekarang tadi yang Pak Halim udah katakan ada hal-hal lain, program-program lain yang Grab Assistant yang hadir di Kota Makassar. Itu akan berlanjut ke seluruh Sulawesi Selatan juga, Pak Halim. Betul sekali Pak None, betul sekali. Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang indah. Saya sendiri juga sempat tinggal di sana, di Kota Makassar, hampir 3 tahun lamanya. Jadi saya tahu sekali wisata kulinernya, kemudian juga wisata Kota Makassar sendiri, dan potensinya besar sekali. Jadi untuk teman-teman, seperti yang Pak None sampaikan, kami terus akan mengembangkan diri, kami terus akan berinovasi, tidak hanya dari secara luasan, Pak None, tapi juga dari kualitas dari produk kami, inovasi-inovasi kami. Kami mau membantu banyak bulina lain. Untuk itu, untuk rekan-rekan yang ingin tahu nih Pak None, pengen tahu gitu, kapan saya bisa daftar atau gimana caranya? Ini banyak pertanyaan nih Pak Halim soal itu. Betul. Gimana nih? Jadi mitra gimana? Di mana? Selain kan Pak Halim cuman hari ini nih. Selain hari ini di mana kita dapat informasi itu, Pak? Betul. Jadi untuk rekan-rekan yang pengen tahu, terinspirasi dari bincang-bincang kata None hari ini dan Bulina, ada beberapa channel yang bisa diakses, yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama www.grabforgood.id. Ini khusus untuk para teman-teman yang ingin menjadi UMKM. Kami persembahkan website ini khusus untuk UMKM. Di dalamnya ada informasi, ada tanya jawab, ada sharing ilmu, ada program-program, semuanya bisa diakses di sana. Tapi kami juga menyediakan 2 channel yang lain, Pak None. Yang pertama @klub_juragan Grab Express untuk teman-teman yang ingin melakukan pengiriman atau buka usaha dan melakukan pengiriman melalui Grab Express, dan juga @grabmerchant.id yang tadi saya sudah sampaikan, ada banyak manfaatnya di aplikasi Grab Merchant. Jadi silahkan diakses, silahkan diklik, silahkan dilihat, ada banyak informasi yang ada di sana, Pak None. Oke, makasih Pak Halim. Kita ngobrol ini Pak Halim, Bulina udah banyak nih kita ngobrol. Sekarang kita harus ngobrol sama netizen lain supaya ikut bergabung, karena banyak nih yang pasti yang mau seperti menjadi ibu-ibu Lina. Jangan, ya mudah-mudahan umur Ibu Lina makin banyak juga yang ikut di bincang kita, tetapi pasti semua segmen senang dengan bincang kita, apalagi Pak Halim udah memberikan banyak informasi. Ada pertanyaan dari Aku Bunga Revolusi. Hai Ibu Herlina, ternyata ini ownernya ayam bakar dan lalapan EB yang selalu kupesan. Oh, langganan nih. Salam kenal. Mau tanya dong, di fitur GrabFood banyak sekali pilihan makanan ayam bakar dan lalapan. Dari Ibu Herlina, untuk tetap konsisten dan memberikan pembeda dengan yang lain, itu caranya seperti apa? Dan seberapa penting peran bisnis digital dalam membantu usaha Ibu? Tantangan yang dihadapi seperti apa? Ada 3 pertanyaan nih Bu, dari akun Bunga Revolusi ya, untuk Ibu Lina ya. Ini kayak ujian nih. Ya, ada 3 yang ditanyakan. Dijawab dulu. Ada pertanyaan dari akun lain untuk Pak Halim Wijaya. Sebentar saya bacakan. Yang dijawab dulu Ibu Lina. Iya, halo juga. Kiat saya dalam mempertahankan ini, yaitu satu, saya tetap konsisten dalam menjalankan usaha saya. Saya tidak pernah asal-asalan, Pak. Terus saya selalu berinovasi supaya pelanggan-pelanggan saya tidak bosan dengan menu itu aja, gitu. Ya, tidak bosan dengan menu-menu ya, aja. Terus saya tetap berinovasi. Minimal 3 bulan sekali saya buat menu baru supaya orang enggak itu aja gitu. Akun Bunga Revolusi juga tanya nih, seberapa penting bisnis digital? Bagi saya sangat penting. Ya, sangat penting. Saya besar seperti ini berkat dari digital. Terus tantangannya ini, akun Bunga tanya nih, tantangannya yang dihadapi seperti apa? Tantangannya
diikuti aja ya, seperti biasa ya. Saya sih sebenarnya tantangannya itu saya ikut alur aja sebenarnya dari Grab, karena selama saya ikut bergabung dengan di aplikasi Grab ini saya rasa gampang Ada asistensi aja. ya, Iya. sampai Ibu Lina susah menjawab apa tantangannya karena selalu di tantangan ada asistensi dari Grab ya, sampai protokol kesehatan itu ya. Saya selalu telepon ke tim Grab dan boleh dikata saya 1 kali 24 jam pasti diangkat telepon saya. Itu yang ininya. 1 kali 24 jam? Iya betul, ini nyata Pak, betul. Oh, luar biasa ya. Iya. Oke, pemirsa, yang bertanya ini 2 pertanyaan akan mendapatkan hadiah dari Grab dan bisa akan dihubungi oleh pihak Tribun ya. Jadi akun Bunga Revolusi, aku Bunga Revolusi, demikian jawaban Ibu Lina terhadap pertanyaannya, dan Anda sisa menunggu dihubungi oleh pihak Tribun untuk mendapatkan hadiah dari Grab. Akun kedua yang bertanya kepada Pak Halim Wijaya dari akun Rudi Salam. Menarik soal hashtag terus usaha oleh Grab ini. Di Makassar seingat saya baru bulan November kemarin launching. Sebenarnya bagaimana cara Grab bantu UMKM ini? Mengingat tidak bisa dipungkiri masih banyak masyarakat yang tidak melek digital. Adakah pelatihan ataupun program yang difasilitasi Grab ke UMKM? Sejauh ini berapa total UMKM di Makassar yang telah dibantu untuk bertransformasi ke digital? Terima kasih. Ini Pak Halim, pertanyaan dari teman-teman di netizen. Saya persilakan Pak Halim. Terima kasih buat pertanyaannya teman-teman. Tentu menjadi komitmen Grab untuk mendukung UMKM di Indonesia dan juga di Kota Makassar. Kami sudah menghadirkan rangkaian solusi terus usaha yang sudah disampaikan sebelumnya. Kami mendigitalisasi 13.500 pedagang pasar dan ada 16 pasar yang ada di Kota Makassar yang sudah dilayani oleh Grab Assistant. Betul, kami bekerja sama juga dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pelatihan dan digitalisasi kepada 1.000 UMKM yang terdaftar di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Juga ada ratusan UMKM dan pedagang makanan di kantin, di Kanrerong dan Losari. Tadi juga sudah disampaikan ada website khusus untuk para UMKM, www.grabforgood.id. Ini bisa langsung diakses dan dinikmati oleh para pelaku usaha dan UMKM yang ingin tahu, yang belum melek digital dan ingin belajar, silakan mengakses ke sana. Tetapi tidak hanya itu, Pak None. Jadi hari ini izinkan saya sekali lagi terinspirasi dari cerita dan kisahnya Bu Lina. Sekali lagi, orang suka berpikir bahwa digitalisasi nggak cocok lah buat saya gitu. Saya masih pedagang gaya lama, atau usia saya sudah tidak muda lagi, sudah capek buat saya ikut-ikut dan segala macam. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Tetapi hari ini saya mau memperkenalkan bahwa digital itu bukan hanya milik segelintir orang, bukan hanya milik milenial saja, tetapi juga milik semua orang. Untuk itu ada aplikasi Grab Merchant yang kami persembahkan. Paling baru aplikasi Grab Merchant ini dengan mengusung 4B tadi, aplikasi yang mudah, inklusif, buat semua memanfaatkan digitalisasi. Bahasa saya secara simpel gini sih Pak None, kalau Bu Lina aja bisa, masa yang lain nggak bisa? Kalau begitu kan kita harus belajar terus ya. Bu Lina aja bisa, masa yang lain tidak bisa. Untuk itu, dengan semangat Bu Lina yang ada, saya betul-betul mau memperkenalkan Grab Merchant ini kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Yuk digital bareng-bareng. Kapan lagi kita bisa digital dengan mudah dan untuk semua? Ya, itu tadi jawaban dari Pak Halim bagi akun Rudi Salam ya. Dan nantikan hadiah dari Grab yang akan disampaikan oleh Tribun Timur. Nah, saya pertanyaan terakhir nih, Bu Lina. Apa pesan Ibu untuk pelaku usaha di Makassar? Pesan saya kepada
seluruh pelaku usaha di Kota Makassar yang masih muda maupun yang sudah lansia tetap semangat, karena dalam membangun usaha itu tidak ada yang instan, perlu proses panjang. Kalau kita gagal ya kita coba lagi. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Terus jangan lupa karena zaman sekarang sudah sangat gampang, semua bisa diakses lewat digital online. Apalagi dengan menggunakan aplikasi Grab yang tadinya saya pikir itu susah, ternyata tidaklah sesusah yang saya bayangkan, gampang. Maksudnya saya aja yang umur begini bisa, apalagi yang masih muda ya, gitu. Ya. Itu aja. Padahal digital itu nggak membedakan umur sebenarnya ya, tergantung karena orangnya saya mengadaptasi. Gitu. Ya, Bu Lina aja bisa. Yang penting umur 50-an ini bisa. Iya, yang penting kita mau belajar dan terus usaha gitu. Iya, terus usaha. Ya. Bagi yang Pak Halim, asik sekali nih ngobrol sama Pak Halim. Luar biasa semangatnya Pak Halim juga menginspirasi kita orang-orang di Makassar nih. Semangat, tetap ceria, tetap semangat, menginspirasi kebaikan lah bagi kami semua di Makassar, Pak Halim. Pertanyaan saya terakhir nih, apa harapan Pak Halim nih sebagai orang yang pernah tinggal 3 tahun di Makassar? Kan Makassar ini satu-satunya soto yang berhuruf C cuman di Makassar, Pak Halim. Gimana? Apa yang harus Anda, apa harapan kira-kira bisa membagi lah bagi pelaku UMKM di Makassar? Betul. 3 tahun di Kota Makassar saya tinggal, saya melihat bahwa Sulawesi Selatan potensinya masih sangat luar biasa, Pak Noni. Sulawesi Selatan banyak area yang belum maksimal gitu. Dan salah satunya yang kita mau dorong bersama adalah digitalisasi. Saya melihat bahwa digitalisasi bisa menjadi kunci untuk membuka era baru bagi Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Untuk itu, sekali lagi terinspirasi juga Pak None dari perbincangan Pak None dengan Bu Lina dan cerita dari apa yang Bu Lina sampaikan. Hari ini betul-betul saya boleh izinkan saya sekali lagi menyampaikan dan memberikan semangat gitu ya, dorongan untuk teman-teman semua untuk yuk mari digital, mari mengubah strategi kita. Sekali lagi, digital bukan miliknya milenial saja. Digital tidak hanya berbicara tentang hanya di kota besar, tetapi juga teman-teman di kota kecil. Berapapun usianya, digitalisasi adalah kunci inklusivitas untuk semua. Dan dengan semangat itu, dan dengan semangat yang disampaikan oleh Bu Lina melalui semangat dia tidak mudah menyerah, semangat terus usaha, saya mau mengajak kita semua untuk yuk, kita sama-sama mendigitalkan diri kita. Kita ubah pandemi ini, kita ubah susah menjadi mudah dengan terus usaha. Oh ya, oke. Makasih Pak Halim atas semangat dan inspirasinya yang telah Pak Halim berikan kepada kita semua. Semoga semua tetap berusaha itu jalan dan menjadi motivasi bagi semua UMKM di Kota Makassar. Oke, terima kasih Pak Halim atas waktunya. Dan yang paling penting Pak Halim adalah kontribusi pikiran kita sekecil apapun itu untuk memajukan Kota Makassar yang lebih maju, lebih berera digital, dan bisa lahir Ibu-Ibu Lina yang banyak lagi, dan akhirnya membangun ekonomi kita lebih kuat di masa yang akan datang. Terima kasih juga Bu Lina atas kesempatannya. Tetap berusaha, tetap semangat, dan saya berharap Ibu punya usaha maju terus. Amin. Dan seperti tetap punya berkah bagi kita semua. Oke, demikianlah bincang kita di program Kata None. Terima kasih atas partisipasinya semua. Mari kita tetap jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, dan jaga imun kita supaya kita tetap menjadi orang yang baik, orang yang bahagia, dan terus maju Makassar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mitra Resto GrabFood, ada yang baru dari GrabFood, aplikasi Grab Merchant. Download di Google Play Store sekarang dan buat bisnis Anda makin berkembang. Dengan beragam fitur canggih seperti pesanan, menu editor, grosir, promo, bisnis report, pengaturan karyawan, hingga OVO integration, Mitra Resto GrabFood apapun bisa atur semua kebutuhan tanpa kesulitan. Bikin promo untuk tingkatin omset ayam geprek super pedas juga bisa. Mulai dari diskon ongkir, menu gratis, sampai diskon harga, semua ada. Buat resto Jepang dengan banyak hidangan juga jadi mudah mengedit menu makanan. Tinggal masuk ke menu pengaturan, langsung bisa ubah nama menu, harga, foto, hingga deskripsi sesuai data terkini. Wortel sama brokoli buah capcay udah habis nih. Tenang, dengan aplikasi Grab Merchant, Anda bisa selalu stok semua kebutuhan dengan harga terjangkau dan dikirim langsung ke resto. Mau atur karyawan dan operasional resto sehari-hari? Gampang. Di aplikasi Grab Merchant, Anda bisa atur kerjaan karyawan sesuai dengan masing-masing peran. Memantau bisnis resto Anda di GrabFood juga jadi lebih mudah. Laporan transaksi harian, bulanan, semua lengkap. Nggak akan ada lagi cerita orderan terlewat. Dengan aplikasi Grab Merchant, Anda bisa menerima orderan GrabFood secara otomatis. Orderan terlayani, pelanggan balik lagi. Aplikasi Grab Merchant juga sudah terintegrasi dengan sistem OVO. Anda bisa cek semua transaksi dari GrabFood dan OVO lebih mudah. Kini, siapapun jadi lebih gampang kelola bisnis restoran dengan aplikasi Grab Merchant. Tunggu apa lagi? Segera gabung jadi mitra resto GrabFood dan download aplikasi Grab Merchant di Google Play Store sekarang.